Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya seperti biasa, yang baru bergabung jangan lupa bila video ini bermanfaat bisa share, like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, supaya bisa mengikuti video-video terbaru dari MJ2 Sangkar Cungko. Kalau untuk pencegahan terus cara mengatasinya, tunggu setelah video ini. Jangan ditaruh di tempat lembab. Pilih bahan bambu tua, terus cari tempat buat penataan biar tidak ada kelembapan. Itu yang utama, lembab itu bisa timbulnya teter. Ya itu tadi ya, antisipasi teter di musim penghujan. Pemilihan bambu tuh, pemilihan bambu yang tua, terus menjaga biar tidak mudah lembab, ditaruh tempat yang aman. Mungkin kalau di tempat teman-teman semua mungkin ada yang tempatnya cocok untuk itu bahan biar gak mudah lembab. Itu sebelum disimpan dikeringkan tuh. Terus pemilihannya bambu yang agak kemerahan. Nah, kalau untuk pencegahan biar sangkar burung enggak mudah diserang teter, sebelum di finishing ataupun sudah di finishing. Jadi gini penjelasannya, sebelum di finishing itu gini, bagusnya sangkar ya, sangkar bambu lah, semua sangkar bambu itu kalian semua periksa dulu di bagian bracketnya ini ada rongganya atau tidak. Tuh, kalau tidak insya Allah itu aman ya, tapi nggak menjamin sih, harus teliti soalnya itu ada lubang sedikit, itu ada celah buat teter untuk bertelur ataupun berkembang, karena telurnya itu nggak kelihatan oleh mata. Itu rongga kecil pun bisa untuk berkembang teter itu. Karena untuk mencegah itu gimana ya, dibilang mudah nggak mudah. Karena apa, obat-obat yang lain pun belum ada yang memastikan bisa apa ya, ada kepastiannya itu aman, itu belum bisa memastikan. Karena ya itu utama harus bahannya bagus, dalam artian bagus itu bambunya tua. Nah itu kalian periksa aman, terus sebelum di finishing itu dijemur dulu. Karena apa, karena teter itu nggak kuat sama panas tuh, nggak kuat sama panas. Itu dijemur. Setelah dijemur, nah itu baru mulai tahap finishing. Entah itu sangkar bambu ataupun sangkar kayu, nah, itu bagusnya sebelum di finishing dijemur dulu, terus diamplas. Biar biasanya itu sesudah dijemur ada serabut-serabutnya yang keluar. Dalam artian keluar itu serabut kecil pun keluar karena kekeringan itu. Nah itu diamplas biar tambah halus, plus baru di finishing. Nah sebelum di finishing itu bagus lagi kalau disemprot sama itu tadi sipin ataupun pencegahan rayap serangga.
itu disemprot dulu, terus dijemur lagi. Dalam artian disemprot itu untuk pencegahan ya, disemprot terus dijemur, kan udah meresap ke sangkarnya biar tidak mudah diserang itu teter ataupun serangga bubuk namanya. Nah itu sebelum di finishing, ingat ini dijemur dulu sangkarnya. Itu udah jadi sangkar ataupun masih bahan kayak gini, itu yang penting kan gini, bahan sangkarnya ini udah kering. Karena kalau kering banget itu terus bambunya tua, teter gak mudah nyerang, yaitu karena bahannya keras, terus udah kering, gak ada kadar air, dalam artian gak lembab tuh. Nah kalau untuk pencegahan itu banyak sekali yang tanya, terus biar amannya lagi itu maksudnya ya nggak menjamin sih, maksudnya itu antisipasi daripada timbulnya terlalu banyak, itu pakai serbuk sipin. Kalau di sini warnanya putih buat membunuh hama saat ayam lagi ngkerami telurnya, itu banyak itu gurem namanya. Kalau di sini gurem tinggi itu. Pintar-pintar pilih bahan bambu tua. Kalau bisa itu yang seratnya agak kemerah-merahan, itu insya Allah aman ya, karena itu emang teksturnya bambunya itu keras, udah jadi sangkar. Nah itu terus udah di finishing tapi masih terserang teter. Nah ini penjelasannya ya, itu tadi ya fungsinya. Biasanya itu sembunyi di bagian plepet ini. Apalagi kalau bahannya agak tebal tapi kadar airnya banyak, dalam artian banyak itu masih basah, terus bambunya muda. Apalagi bambunya muda itu untuk menetas di sini ya lebih itu buat teter lebih senang, karena ya itu ini ada rongganya, apalagi bambunya muda terserang. Itu kalau untuk pencegahan ataupun maupun di basmi ini, itu enggak, kalau menurut saya pribadi itu enggak menjaminnya gini ya, itu tadi sembunyinya itu di plepet, karena di plepet itu teter itu bisa merayap kemana-mana soalnya. Bagian plepetnya, plepet bagian badan sangkar ataupun gembung sangkar, banyak yang tanya soalnya itu, kenapa ya mas itu sangkar udah jadi terus udah di finishing bisa terserang bubuk, terus ada lagi sangkar udah di finishing tapi masih timbul jamur. Itu utamanya awalnya itu bahan ataupun sangkarnya bahannya muda, masih tergolong muda. Kadar airnya masih ada di sangkar bambu itu, karena bahan bambu itu kadar airnya lebih banyak daripada kayu, menyerap airnya itu lebih banyak, terus lama, itu maksudnya dalam artian lama untuk pengeringan bahan sangkar itu, yaitu karena apa ya, aku bikin sangkar dari bahan
bambu yang kering itu ya karena apa ya, nanti tingkat kelanjutannya itu loh, dalam artian tingkat kelanjutannya untuk menjaga biar nggak mudah terserang teter itu, menghilangkan kadar airnya. Ada yang bilang kadar gulanya itu masih banyak di bahan sangkar. Dijemur emang nyampe bener-bener kering baru mulai diproses. Ya banyak ada yang pesan itu gimana ya, Mas prosesnya lama ya itu karena gimana ya, masih bahan. Kalau diproses langsung emang bisa, cuman kan ya itu untuk antisipasinya lebih apa ya, lebih enaknya terus nggak terlalu was-was, bahannya kan udah kering. Dalam artian udah kering itu kita tahu itu bahan bambu sangkar siap diproses ataupun enggak, itu ini terserang teter atau enggak kan kita tahu. Karena apa? Bambu yang tua itu enggak mudah terserang teter, itu kuncinya. Tapi prosesnya lebih panjang. Itu masih bahan, udah kering. Nah, bambunya tua, masih bahan, diproses, pembelahan, terus pengesian, terus pengerolan. Sesudah dirol lebih bagus lagi kalau kalian lebih sabar, itu direbus bahan bambu yang sudah dirol. Pemilihan bambu yang lebih ekstra aman, terus prosesnya lebih ekstra lagi. Sesudah direbus sampai ya bagusnya itu lama sih. Dulu soalnya pernah itu dari habis maghrib sampai subuh itu ngerebus bahan sangkar yang udah rol-rolan. Tapi kalau zaman dulu itu belum punya rol, itu bambu tua terus digesek buat lingkaran yang agak besar ya tak? Terus dimasukkan dalamnya lagi sampai kecil. Nah, contohnya kayak ini, dimasukin kayak gini terus direbus itu habis maghrib sampai subuh. Nah, sudah itu dijemur sampai benar-benar kering. Jadi yang bahan kayak gini prosesnya itu lebih ekstra, terus lebih lama. Tapi kalau untuk hasil masa berkelangsungan ataupun berkelanjutan, ya itu biarkan mereka yang berkomentar, gimana penikmat sangkar yang megang sangkar itu bertahun-tahun. Tapi kalau untuk harga jangan ditanya, harganya juga lebih tinggi. Yaitu kalau mau membuat sangkar, terus pencegahannya, antisipasi, ya nggak menjamin bisa ngilangin atau musnahkan bambu, tapi setidaknya bisa diantisipasi. Jangan lupa kuncinya sabar ngopi. Antisipasi buat pencegahan, terus kalau mau musnahin di bagian sangkar yang udah jadi di finishing itu nggak jamin. Apalagi bagian sangkar tadi udah keserang itu ada timbul 1 ataupun 2, 3, itu yang bagian dalamnya kita nggak tahu. Telur-telurnya itu kan gimana ya, cepat sekali itu untuk berkembang. Apalagi musim hujan kayak gini, mudah lembab.
biasanya kalau sudah selesai ataupun sudah jadi sangkar masih bahan mentah itu di plastik, sudah terbukti ya, maksudnya itu dalam artian terbukti bahan sangkar burung itu bagusnya bahannya yang tua. Jadi untuk tahap sangkar burung masih mentah, untuk tahapan finishingnya itu bagusnya itu dijemur dulu belum di finishing. Itu kemarin ada yang bertanya, ya itu saya pribadi ya pemilihan bambunya yang tua, terus menjaga biar gak mudah lembab, terus bagian ininya juga penting nih, lipitnya ini biar kalau bisa rapat tuh, biar gak dijadikan sarang teter ya, itu khususnya itu soalnya biasanya kan ada rongganya, itu biasanya dibikin sarang teter. Itu kalau bambunya udah emang tua, maksudnya udah aman, bisa di finishing, tembok, terus bagian badannya itu dijemur dulu biar antisipasi timbulnya teter. Itu penting. Nah, yang aku bilang tadi dulu pernah proses direbus. Nah, ini sangkarnya. Nah, itu yang atas itu udah, kalau sampai sekarang itu udah 8 tahun, udah aman ya. Itu tadi aku rebus ya, tapi prosesnya itu gimana ya, lebih panjang. Terus kalau untuk harga nilainya ya mengikuti. Ini waktu masih masa-masa perjuangan ini. Nah, ini zaman dulu, yaitu sampai sekarang juga nggak kena teter ya, karena bahan bambunya tua, terus ditambah direbus. Kalaupun teman-teman ingin main ke sini bisa dibuktikan sendiri. Ini udah beberapa tahun kepungkur ini, masa-masa perjuangan. Belum mengenal alat sangkar cungkok. Karena proses itu tidak mengkhianati hasil. Yaitu hasilnya ini beberapa tahun aman, nggak terserang teter. Bambunya tua, terus ditambah direbus, menghilangkan getahnya. Itu udah disaring sama itu pas waktu direbus itu kan ngeluarin getah secara dipaksa. Tapi ya itu prosesnya panjang. Nah, itu tadi sangkar cungkok yang beberapa tahun yang lalu, waktu masih belum mengenal sangkar cungkok, terus alat-alatnya gimana juga belum tahu. Ini penjelasannya. Sangkar cungkok ori itu awet karena apa? Ya karena pertama pemilihan bambunya. Mungkin kita nggak tahu itu bambu tua atau muda, tapi yang penting itu bahan bambunya dulu. Utama itu bahan bambu tua, terus ditambah prosesnya itu direbus dulu
Kan mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu lah prosesnya sangkar cungkok di luar sangkar cungkok ori. Itu prosesnya panjang, itu karena yaitu bisa awet sampai sekarang ya pemilihan bambu, terus prosesnya direbus, tahapan-tahapannya lebih panjang. Tapi jangan ditanya soal harganya juga mengikuti prosesnya itu. Tapi kalau untuk hasilnya bisa masa berkepanjangan. Ya terkadang gimana ya, hal sepele tapi kita nggak tahu ya karena belum pernah mencoba. Bagusnya itu lebih baik mencoba agar kita tahu kesalahan kita di mana. Sangkar cungkok ori itu awet ya itu tadi ya, pemilihan bambu, terus prosesnya dikirim di lokal, perawatannya lebih khusus. Mungkin kalau di lokal sini sangkar cungkok prosesnya terus pemilihan bambunya oke. Kalau untuk soal harga bisa mengikuti oke. Terus perawatannya juga utama itu perawatan. Kita bisa bandingin sangkar cungkok ori dirawat dengan bagus, terus sangkar cungkok lokal kalau dirawat sama persis dengan sama yang ori ini. Terus bahannya itu imbang, sama-sama tua, prosesnya imbang. Kemungkinan besar yang cungkok lokal nggak mau kalah, karena gimana ya, untuk perbandingan bisa dibuktikan sendirilah, maksudnya itu. Karena bagusnya yaitu tadi, sebelum di finishing tahap prosesnya itu udah lama banget, tapi alatnya mumpuni. Bisa dibilang cepet karena alatnya mumpuni. Kalau di lokal alatnya mumpuni juga prosesnya sama saja cepat, cuman kan yang menjadi tolak ukur bahannya itu beda. Terus alat-alatnya tetap beda, soalnya bahannya itu udah beda sama yang ori. Itu penjelasannya kenapa sangkar cungkok ori itu awet, dari segi pemilihan bahan, terus proses itu penting. Kalau di lokal Indo sama persis kayak itu, kemungkinan besar awet juga ada. Nah, itu tadi ya penjelasannya, terus cara mengantisipasinya. Kalau untuk saya pribadi itu mohon maaf kalau ada salah kata ataupun salah ucap. Terima kasih, semoga berkah, bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.